Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Nama saya Siti Umiana dan saya adalah salah satu dosen di Universitas Bahaudin Mudhari Madura. Saya mengajar manajemen dan di video kali ini saya akan memaparkan tentang materi perkuliahan entrepreneurship. Oke, lanjut. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Mata kuliah kewirausahaan dalam kurung MKDU. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan kemampuan, keterampilan, dan kemampuan pengembangan konsep-konsep kewirausahaan, peranan kreativitas, dan berbagai kecerdasan dalam kewirausahaan, serta berbagai hal yang terkait untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi wirausaha di masa depan. Terus learning outcome-nya yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Terus dapat mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat entrepreneurship yang mencakup konsep dasar, karakteristik serta tujuan pembelajaran entrepreneurship. Selanjutnya, mampu menginternalisasi nilai dan sikap yang terkandung dalam entrepreneurship, seperti etos kerja, motif berprestasi, kemandirian, kreativitas, keterampilan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Kemudian, mampu mengembangkan employability skills dalam diri mahasiswa sebagai prasyarat dasar terbentuknya jiwa dan etos entrepreneurship dalam kurung project cleaning. Terus mampu mendiseminasikan karakteristik dan etos entrepreneurship secara meluas melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non-formal. Terus yang terakhir yaitu mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi bidang kewirausahaan secara inovatif dan kreatif sesuai perkembangan teknologi seperti yang kita lihat pada saat ini. Yang pertama, eh, pengertian kewirausahaan dalam kurung entrepreneurship yaitu etimologi kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan juga usaha serta mendapat awalan ke dan akhiran an. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Kemudian usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan atau suatu maksud. Awalan ke berarti sifat atau watak, sedangkan akhiran an mendukung awalan ke dalam membentuk arti sifat atau watak. Jadi, secara harfiah, kewirausahaan adalah sifat perjuangan yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Masih di pengertian kewirausahaan, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Ahmad Sanusi 1994. Kemudian, kewirausahaan adalah wirausaha atau entrepreneur yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Menurut Geoffrey G. Meredith et AK 1995. Dan selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha, startup phase, dan perkembangan usaha venture grow menurut Soeharto Prawiro 1997. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis dan secara harfiah berarti perantara. Entrepreneur dalam kurung wirausaha adalah seorang yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu.
untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti, an uncertain price, sambil membuat keputusan-keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber daya, dan menerima risiko berusaha, the risk of enterprise, menurut Holtz 1993. Entrepreneur wirausaha merupakan pelaku perubahan dalam kurung change agent yang mentransformasi sumber-sumber daya menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang bermanfaat. Dan seringkali hal tersebut menciptakan keadaan yang menyebabkan timbulnya pertumbuhan industrial. Apakah perbedaan pengusaha dan entrepreneur? Oke, di sini kalau pengusaha itu tujuannya jelas, bukan pengambil resiko dan ahli, visioner, pemain pasar, kompetisi tinggi, kemudian fokus kepada tujuan. Sedangkan entrepreneur di sini itu biasanya kreatif, pengambil resiko, selalu percaya diri dan ambisius, pemimpin pasar, kompetisi rendah, fokus kepada karyawan, customer, dan produk. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kewirausahaan. Yang pertama, motif berprestasi tinggi, achievement motif. Motif dan motivasi erat kaitannya dengan penghayatan suatu kebutuhan perilaku tertentu. Tujuan. Motif mobilisasi energi dalam kurung semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga, tiga indikator motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama yaitu kemampuan, yang kedua adalah usaha, terus yang ketiga suasana hati atau kesehatan. Jadi kesehatan itu juga kesehatan atau suasana hati juga mempengaruhi. Kemudian selanjutnya adalah hakikat. Daya dorong atau rangsangan dari dalam diri sendiri yang mendasari kita untuk belajar dan berusaha untuk mencapai prestasi. Yang kedua selalu perspektif. Ada sudut pandang, kemudian peluang, ada risiko, dan bekerja. Yang ketiga memiliki kreativitas dan inovatif tinggi. Ada inisiatif, kreativitas, kemudian inovasi, dan menghasilkan barang dan jasa. Yang empat, selalu komitmen dalam pekerjaan. Entrepreneur wajib memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang pertama, semangat tinggi, kerja keras, berani mengambil resiko, dan tidak takut dengan adanya tantangan. Kemudian yang kelima, mandiri tidak ketergantungan. Untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan, seorang entrepreneur harus mampu kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, mandiri dalam menjalankan usahanya, dan mampu menciptakan hal baru untuk menghasilkan barang jasa yang lebih efisien dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang keempat, berani menghadapi risiko. Wirausaha, seseorang yang menanggung resiko, menurut Richard Cantillon abad ke-18. Kemudian, wirausaha tidak sama dengan spekulasi. Wirausaha sama dengan perhitungan yang matang. Salah satu nilai utama dalam kewirausahaan yaitu selalu berani mengambil kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko. Harus berani mengambil resiko. Yang kelima, selalu mencari peluang. Jadi peluang itu tidak datang dengan sendirinya. Peluang itu harus dicari. Esensi kewirausahaan, tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif. Yang keenam, memiliki jiwa leadership. Di sini sudah ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B, dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kesuksesan pribadi tanpa kemampuan memimpin hanya menghasilkan efektivitas yang terbatas. Semakin tinggi ingin mendaki, semakin Anda membutuhkan kepemimpinan.
Semakin besar dampak yang ingin Anda ciptakan, semakin besar pula pengaruh yang Anda butuhkan. Apa yang bisa Anda raih ditentukan oleh kemampuan Anda memimpin orang lain. Tentunya, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Terus, yang ketujuh memiliki kemampuan manajerial atau kemampuan mengatur, memanage. Ability. Yang pertama planning, kemudian organizing, visualis, managing business dan human resource, kemudian integrating company operation. Yang kedelapan memiliki keterampilan personel. Ciri-ciri wirausahawan yang handal itu biasanya yang pertama pasti percaya diri dan mandiri. Mau mencari dan menangkap peluang, kemudian kerja keras dan tekun, mampu berkomunikasi, terencana, jujur, hemat, dan disiplin, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. Yang ketujuh yaitu mampu meningkatkan kapasitas diri dan kapasitas perusahaannya itu sendiri. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan, mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, serta sikap yang kurang serius dalam berusaha. Jadi kalau berusaha itu tidak boleh tengah-tengah, harus serius, harus all out. Terus yang terakhir, ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan. Nah, kita itu harus selalu bisa memposisikan diri, beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan. Terus yang terakhir ini tentang risiko kewirausahaan. Yang pertama, pengertian risiko, yang kedua karakteristik risiko, yang ketiga faktor penyebab risiko. Pengertian risiko sendiri, risiko peristiwa atau kejadian yang berpotensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Sedangkan risiko usaha, kemungkinan seorang pengusaha atau suatu perusahaan menderita kerugian atau mengalami kerugian mendapat bahaya yang mengancam eksistensi sebuah usaha. Nah, kalau karakteristik resiko, yang pertama yaitu kejadian resiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur. Yang kedua, jenis-jenis risiko yang masih sangat baru dan sulit diukur. Terus yang ketiga, sangat tergantung satu sama lain. Yang keempat, bersifat kompleks. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya risiko. Itu biasanya yang pertama, faktor perubahan lingkungan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor kemajuan teknologi, faktor budaya, dan kesalahan strategi pemasaran dalam kurung marketing. Oke, itu saja yang bisa sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga hari Anda menyenangkan dan terima kasih.